Alhamdulillah ya Bu, rezeki mau Ramadan emang luar biasa. Baru aja gelar lapak sebentar, dagang kita laris manis. Diborong para pembeli es buah, kolak. Kayaknya kita itu harus buat lebih banyak lagi deh. Ya Bu ya, besok soalnya itu yang paling banyak dibeli sama orang-orang. Iya Pak, aku juga ngeliat kok tadi, tapi kalau mau bikinnya lebih banyak mungkin aku tuh butuh bantuan Pak, buat masak dan menyiapkan bahan-bahannya. Lumayan repot juga kan kalau nangani semuanya sendiri. Bantuan masa iya sih Bu? Ibu kan udah bisa mengurusi semua sendiri. Tapi capeknya loh Pak, pontang-panting, nggak karuan. Ya udah deh, nanti suruh Reza buat bantuin di dapur deh. Toh dia itu juga sering bantu-bantu kok di sini. Pak De, aku masih bisa bantuin di warung aja, jaga dagangan atau layan para pelanggan. Tapi kalau disuruh motong-motong dan yang lainnya tuh, takutnya hasilnya nggak maksimal Pak De. Ya udah kalau gitu biar aku aja yang mengerjakan semuanya sendiri. Aku juga nggak mau pelanggan-pelanggan itu kecewa karena kehabisan barang. Soalnya Bimo tadi udah pesen, katanya harus ada es buah lebih buat dia besok. Ya tahu Bu, es buahnya di sini tuh favorit banget. Buktinya aku tuh selalu beli es buah sama kolak di sini tiap hari lagi. Rasanya pas, segar, manisnya nggak berlebihan. Pokoknya beda banget dari tempat-tempat yang lain. Lihat Bu, pelanggan setia kita itu sudah booking es buah buat besok. Tenang aja Bimo, pokoknya kamu nggak perlu khawatir, besok kita itu tambah porsi es buahnya jadi lebih banyak. Iya Pak, aku usahakan, tapi ya itu tadi, kalau makin banyak yang diurus ya siap-siap aja juga harus lebih awal. Aku kan juga harus tetap puasa Pak, jaga kesehatan dan nggak boleh sampai sakit. Iya, mana besok udah mulai puasa lagi ya. Ramadan baru mau mulai, dagangan lagi bagus, masa udah kelihatan capek? Harusnya malah makin semangat dong. Ini kan momen buat kita itu cari rezeki sebanyak-banyaknya. Benar Bu, Ramadan itu bulan penuh berkah. Banyak orang-orang berburu takjil buat buka. Kita harus manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Siapa tahu nanti setelah Ramadan warung kita tuh jadi makin terkenal. Tapi harus tetap jaga kualitas ya Pak Bu, soalnya aku dengar dari beberapa orang kalau ada yang dagangannya itu cuma enak di awal doang, dan makin ke belakang rasanya jadi beda gak karuan. Mungkin karena capek atau buru-buru. Tenang aja, tenang, aku berani jamin kalau rasa daganganku ini tetap sama sampai akhir Ramadan. Apalagi ya kalau istriku tercinta ini yang masak. Pasti rasanya enak terus, iya kan Reza? Setuju banget, masakan Bu Hesti itu nggak ada lawan. Aku aja sering datang bukan cuma buat bantuin, tapi sekalian menyicip. Kalau ada sisa-sisa yang lebih, aduh kalau ini ada-ada aja deh. Tapi bener juga kata kalian, aku harus tetap jaga rasa biar para pelanggan itu nggak kecewa. Ya udah besok kita itu siapkan lebih banyak dan tetap jaga kualitas ya, biar semuanya itu tetap puas dan tetap suka. Setuju? Keesokan harinya Pak Hendra dan Bu Hesti pun kembali menggelar lapak dagangan mereka. Dagangan langsung diborong oleh para pembeli tanpa ada sisa sedikit pun. Pak Hendra, aku mau ngomong sedikit soal tahu isi yang ini. Jujur aja kok rasanya beda banget dari biasanya ya. Beda gimana Pak maksudnya? Beda Pak, ini rasanya kok rasanya asin banget ya, nggak kayak biasanya Pak. Kalau biasanya itu kan enak, gurihnya juga pas sampai nggak bisa habisin karena rasanya terlalu asin. Kamu aja kali yang lidahnya lagi aneh Bin. Aku bikin tahu isi itu seperti biasanya kok, nggak ada yang berubah dan nggak ada tambahan yang aneh-aneh. Lagian kamu itu pelanggan lama, masa nggak percaya sama saya toh? Bukannya percaya, saya Pak, ada teman-teman aku yang di WA HP juga, mereka pada juga hal yang sama kok. Terus tadi aku juga lihat di grup RT beberapa ibu-ibu komplain soal lontong bapak yang keras dan kolak yang pemanisan. Ini bukan soal lidah aku aja Pak, emang ada yang nggak beres sama masalahnya. Mas, ini beneran ini, kok aku baru tahu ya. Biasanya kalau ada yang komplain aku itu yang duluan dengar daripada kamu. Oh, paling juga mereka aja yang kebanyakan ngelupu, padahal ya aku itu bikin itu kan kayak biasanya, nggak ada yang aneh-aneh sama sekali kok. Pak, kalau bapak nggak sengaja cobainlah ini. Aku ada bawa sampelnya langsung kok. Tahu yang kemarin sengaja aku bawa ini buat menunjukkan ke abang langsung. Tahu isinya asin banget, sampai bikin keringatan waktu makan. Terus lontongnya keras, kayak kurang mateng dan setengah matang. Aku pikir awalnya mungkin kan aku itu aja yang salah cara menyimpannya. Tapi pas tanya-tanya temen lain, mereka juga bilang hal yang sama. Kalau udah banyak yang ngomong begini, mungkin memang ada yang salah Pak dengan dagangan Bapak.
Oh, tapi masa iya sih? Aku kan bikinnya itu kayak biasa, resepnya juga kayak biasa, bahannya kayak biasa. Terus salahnya di mana ya? Kamu ngerasa ada yang berubah nggak, Hes, sama dagangannya? Aku sih pakai bahan-bahan seperti biasa Pak, nggak ada yang aku ganti. Cuma sejak Ramadan ini aku memang nggak cicipin rasa masakannya sama sekali. Kamu tahu sendiri kan, aku tuh lagi puasa. Biasanya aku selalu coba dulu waktu ngasih bumbu, tapi sekarang aku tuh cuma kira-kira aja Pak takarannya. Mungkin ini yang bikin rasanya beda kali di lidah mereka. Nah ini dia nih, muncul juga kan penyebabnya. Penyebabnya itu apa? Gara-gara kamu yang terlalu kaku sama puasa, makanya rasa makanan kita itu jadi berantakan. Kamu kan kemarin bilang mau mempertahankan rasanya, kenapa sekarang malah ngeyel nggak mau coba? Soalnya pas aku coba itu sekali rasanya gurih, masih nempel Pak di dalam mulut. Makanya aku itu nggak mau nyobain berkali-kali, cukup sekali aja lah, aku males. Kamu ini ya nggak konsisten banget sih dengan omongan kamu. Gara-gara kamu para pelanggan kita itu pada protes, pada ngeluh. Kamu itu sengaja ya mau lihat aku tuh bangkrut, ha? Mas, aku tuh selalu masak sebaik mungkin, tapi aku tuh lagi puasa Mas. Aku tuh nggak bisa menyicipi makanan sebelum kita itu sebelum buka puasa. Aku cuma bisa kira-kira dan berdoa semoga rasanya itu pas. Oh, alasan. Apa gunanya doa kalau hasilnya tetap bikin pelanggan kabur? Gara-gara kamu jualan kita itu makin sepi. Aku capek kerja keras tiap hari, tapi ujung-ujungnya rugi. Mas, aku tuh nggak pernah ada nyotak untuk bikin usaha kita itu gagal loh. Aku cuma berusaha menjalankan tugasku sebagai seorang istri dan sebagai hamba Allah, Mas. Kamu suruh aku tuh masak, ya aku tuh masak. Walaupun rasanya itu kayak begitu, aku mohon ya Mas, jangan paksa aku tuh buat meninggalkan ibadahku. Udah, aku tuh nggak mau dengar alasan kamu lagi. Mulai besok kamu itu nggak usah puasa lagi. Aku nggak mau dagangan kita itu bangkrut cuma gara-gara kamu itu keras kepala dengan ibadah yang nggak berguna sama sekali itu. Buat apa kamu itu puasa kalau ujung-ujungnya kita itu jadi miskin? Ngerti kamu? Mas, ibadah itu bukan sesuatu yang bisa ditawar-tawar. Aku tetap akan puasa karena ini perintahnya Allah. Kamu itu ya dikasih tahu kok ngeyel banget sih. Lihat aja kamu nanti, aku itu nggak bakal tinggal diam kalau usaha kita itu kenapa-kenapa ya, ngerti? Tuh kamu lihat kan Hesti, gara-gara kamu dagangan kita itu nggak ada yang beli. Udah berapa kali aku tuh bilang sama kamu, jangan puasa, jangan puasa, jangan puasa. Kamu lihat sendiri kan, dagangan kita itu nggak ada yang laku sama sekali. Kamu pikir ini sebuah kebetulan? Ini semua gara-gara kamu yang keras kepala, nggak mau nyicipin rasa makanannya. Mas, aku paham, kamu itu lagi kesel karena dagangan kita itu nggak laku kayak dulu. Tapi ini bukan soal aku itu nggak menyicipin makanannya Mas, tapi soal rezeki. Mungkin aja kita itu lagi diuji soal rezeki sama Allah. Oh, banyak omong kamu ya. Rezeki. Sampah tahu nggak? Bullshit. Keras kepala, ngerti nggak? Aku puasa ini karena ini kewajiban Mas. Allah yang menyuruh, bukan aku yang keras kepala. Kewajiban mana lebih penting? Kewajiban buat Tuhan atau buat suami? Aku ini kepala keluarga, Hesti. Kalau aku tuh bilang jangan puasa ya jangan puasa. Emang Tuhan bakal marah kalau kamu itu batalin puasa demi suamimu sendiri? Mas, aku tuh takut sama Allah. Aku takut kalau aku tuh nurut sama Mas dan ninggalin puasa, nanti aku tuh yang dosa. Rezeki itu datang dari Allah, bukan dari lidahku yang menyicipi makanan. Kita harus lebih sabar Mas. Sabar? Aku udah sabar lihat dagangan kita itu masih sepi. Aku tuh sudah sabar dengan orang-orang itu ngomel makanan kita itu nggak enak. Tapi aku tuh nggak bisa sabar sama istriku sendiri yang nggak mau nurut. Besok aku tuh nggak mau lihat kamu puasa lagi ya, titik. Pak Hendro, maaf kalau aku itu lancang, tapi aku tuh nggak setuju sama apa yang Bapak perintahkan itu. Gak seharusnya seorang suami maksa istri itu buat meninggalkan ibadah. Lagian kalau makan Bapak itu kurang laku, ya diperbaiki kualitasnya, bukan malah menyalahkan Bu Hesti seorang diri. Bim, kamu itu diam aja ya, jangan ikut campur. Anak kemarin sore jangan ikut campur rumah tangga orang. Ya kamu tahu apa soal kehidupan berumah tangga, Mate, sadar nggak sih kalau Pak D udah keterlaluan? Ibadah itu hubungannya seorang manusia. Ibadah itu hubungannya seorang sama Tuhan. Pak D gak boleh melarang-larang Bude Hesti kayak gini. Pak D pikir kalau Bude Hesti itu gak puasa, dagangan Pak D bakal tiba-tiba laku diborong pembeli. Gak juga kan? Pak D egois. Pak D ini nyari nafkah buat istri Pak D, buat keluarga Pak D. Kalau bukan karena Pak D, siapa yang bayar kebutuhan rumah tangga? Pak D cuma mau dia itu bantu Pak D dengan cara yang benar, bukan malah sibuk mikirin ibadah doang sementara usaha kita itu kosong.
Mas, aku tetap bakal masak yang terbaik buat kita dan buat dagangan kita. Tapi aku tuh mohon jangan larang aku tuh buat ibadah ya. Aku tuh nggak minta banyak, cuma pengertian dari suami sendiri. Keesokan harinya, Kenapa rasanya hambar banget ya? Kayak makan kapas. Ini nggak mungkin, aku sendiri kok yang masak, bukan Hesti. Pak Hendra, Bapak kenapa? Kok kelihatannya kayak orang lemas, nggak ada tenaga, masih soal makanan lagi ya kali ini. Entahlah Mo, makanan yang gue makan sekarang rasanya kayak nggak ada apa-apanya, padahal gue udah kasih bumbu banyak. Mau asin, gurih atau pedes semuanya kayak hilang. Pak Hendra, kamu sadar nggak sih kalau akhir-akhir ini kamu itu sering mengalami kejadian aneh, dagangan sepi, makanan kamu dibilang nggak enak, dan sekarang kamu itu sendiri malah nggak bisa merasakan apa-apa. Maksud kamu apa? Jangan-jangan kamu itu mau bilang ini karma atau semacam kutukan gitu? Kamu itu jangan sok pinter. Ini pasti cuma gara-gara bahan baku yang kurang bagus atau minyak yang udah terlalu sering dipakai ulang. Kamu kira ini cuma soal minyak goreng atau bahan makanan? Hendra, kamu sudah sadar belum? Semua ini mulai kejadian setelah kamu maksa Bu Hesti itu buat batal puasa. Kalian berdua ini ngomong apa sih? Jangan soto ya. Gue ini kepala rumah tangga, terserah gue lah mau ngatur istri gue itu kayak gimana. Kalian itu nggak usah ikut campur. Pakde ini bukan soal Pakde kepala rumah tangga atau bukan. Pakde itu udah berbuat sesuatu yang keterlaluan. Pakde larang istri Pakde buat ibadah, bahkan sampai bentak-bentak dia seperti nggak punya hati. Dan sekarang lihat sendiri kan akibatnya. Kamu bisa aja nggak percaya sama karma, tapi coba pikir, kamu yakin ini semua kebetulan dagangan kamu itu tiba-tiba sepi, makanan kamu itu nggak ada rasanya dan badan kamu itu makin lemas kayak orang sakit. Halo, mungkin gue itu cuma kecapean, besok juga sembuh sendiri. Kita lihat saja ya Hendra. Tapi kalau lo itu nggak segera sadar dan tobat, gue takut ini baru permulaan. Hari demi hari terus berlalu. Barang dagangan hampir kosong karena tak mampu lagi membeli bahan-bahannya. Ia merogoh kantong celananya menghitung uang kertas yang tersisa dengan wajah masam. Ya Allah, uang segini mana cukup buat beli bahan-bahan dagangan besok. Bahkan buat makan aja udah pas-pasan. Mas, kalau memang dagangan kita sudah nggak selaris dulu, mungkin kita harus cari jalan lain. Mungkin Mas bisa coba jualan dalam porsi lebih sedikit dulu. Atau kita bisa cari usaha sampingan lain. Kamu tuh ya bukannya bantu nyari solusi malah ngomongnya kayak gitu. Jadi maksud kamu itu aku harus nyerah gitu? Nggak mungkin lah, aku itu bakal tetap jualan sampai semua itu balik normal lagi. Aku itu nggak bilang Mas harus nyerah. Aku tuh cuma ingin kita itu berpikir lebih jernih. Mungkin ini saatnya kita introspeksi diri, cari tahu kenapa dagangan kita itu jadi seperti ini Mas. Introspeksi apaan? Aku itu nggak salah apa-apa ya. Justru kamu itu yang udah menghancurkan usaha ini dengan puasamu. Sekarang warung kita itu jadi sepi begini dan kamu malah menyalahkan aku. Aku nggak bisa ngomong apa-apa kan kamu? Pakde, sadar gak sih apa yang udah terjadi selama ini? Dagangan Pakde itu sepi, duit Pakde itu makin habis dan sekarang Pakde masih aja ngeyel. Pakde nggak mau cari tahu kenapa semuanya itu berubah. Gara-gara gue larang Hesti puasa, semuanya mulai jadi kayak begini. Hah, omong kosong. Maksud Reza itu nggak seperti itu Pak Hendra. Tapi coba kamu pikir sejak kapan semuanya mulai berubah? Sejak kapan kamu itu mulai kehilangan semuanya? Sejak Hesti itu puasa dan nggak mau nyicipin rasa makanannya. Mau bilang apa kamu ha? Bukan karena itu Hendra, pasti ada maksud lain dari semua cobaan yang kamu alami ini. Mungkin ini sesuatu yang Tuhan kasih supaya kamu itu sadar. Oh, jadi kamu pikir ini hukuman gitu dari Tuhan? Ya astaga, kalian ini hidup di zaman apa sih? Semua itu cuma kebetulan, pasar lagi nesu, bukan gara-gara Tuhan atau apalah yang kalian itu omongin. Mas, kata-kata Mas itu terlalu keras. Aku takut Mas. Aku takut kalau ini memang peringatan buat kita. Kamu juga Isti, jangan sok suci deh. Gue itu udah capek kerja dari pagi sampai malam. Gue yang banting tulang buat kasih makan kalian. Mana Tuhan kalian? Kalau memang dia itu mau hukum gue, ya hukum aja. Gue itu nggak takut. Mana buktinya ha? Astagfirullahaladzim Pak Hendra, sampean sadar tidak apa yang baru sampean omong, apa yang baru saja sampean sampaikan? Sampean ini baru saja menantang Tuhan Pak, melawan Tuhan. Cabut kata-kata Bapak itu sebelum semuanya terlambat. Minta ampun sama Allah, istighfar Pak.
Oh, lihat sendiri kan, ini cuma petir biasa. Apa? Kamu pikir Tuhan langsung turun tangan buat hukum gue? Gitu, dasar manusia-manusia bodoh. On. Tiba-tiba tubuh Pak Hendra mulai terasa panas yang sangat luar biasa. Apa ini? Kenapa badan gue panas kayak begini? Aduh. Mas, ya Allah mas, kenapa? Astagfirullahaladzim mas, istighfar mas. Mas jangan begini mas, jangan. Ya Allah, ini bukan kebetulan, tapi ini kenyataan Pak. Cepat istighfar, minta ampun sama Allah. Aku nggak bisa, tubuh aku itu panas Hesti. Tolong aku. Aku nggak bisa, tubuhku panas sakit. Aduh, tolong aku Hesti. Aku tuh nggak mau mati dengan cara seperti ini. Tolong Hesti, tolong. Enggak mas, jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku dengan cara seperti ini ya Allah. Panas sakit. Aku tuh udah nggak sanggup menahan rasa sakit ini lagi. Sakit. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah Maha Adil. Dia sudah memberikan peringatan berkali-kali, tapi Pak Hendra tetap saja tidak sadar-sadar. Sampai akhirnya semua ini menimpanya. Inilah akhir yang harus diterima. Mas, aku selalu berdoa supaya kita itu hidup bisa damai, supaya Mas berubah. Tapi kenapa Mas harus pergi dan berakhir dengan cara seperti ini? Hesti, kamu sudah melakukan yang terbaik sebagai seorang istri. Kamu sudah bertahan, sudah memperingatkannya, udah berusaha jadi istri yang baik dan juga sabar. Sekarang ini semua bukan salah kamu lagi Hesti. Ini akibat dari apa yang telah dilakukan oleh suamimu itu. Ya aku nih receh juga nggak nyangka kalau Pak D akan berakhir dengan cara mengenaskan seperti ini. Tapi ini kenyataannya, ini benar-benar nyata. Pak D benar-benar mati dengan cara yang mengenaskan. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosamu ya Mas. Semoga Allah mau menempatkan kamu di tempat yang terbaik menurutnya. Aku sudah maafkan semua dosa dan kesalahan kamu. Semoga kamu itu bisa tenang ya Mas di alam sana. Amin.